wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina, NPM 2121020079. Di sini saya perwakilan dari mahasiswi kelas C Prodi Hukum Tata Negara untuk memenuhi mata kuliah dari Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, MSHI MHI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya, yaitu dengan judul Urgensi Pembatasan Kekuasaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Langsung saja dimulai dengan pendahuluan. Pendahuluan di sini membahas tentang negara kita adalah negara Indonesia dengan menganut sistem demokrasi pemilu, di mana salah satu asasnya yang dipercaya yaitu asas penyelenggaraan kepemimpinan. Di dalam Indonesia sendiri masih banyak terjadi kesenjangan antara Dasolen dan Dasein. Salah satu contoh kesenjangannya adalah tentang pembatasan kekuasaan masa jabatan anggota DPR dan DPD itu tidak diatur atau tidak ada aturan hukumnya yang mengatur tentang pembatasan masa kekuasaan tersebut dan syarat untuk menjadi anggota legislatif. Ada beberapa perubahan perundang-undangan di dalam MD 3, tetapi tidak mengatur tentang pembatasan kekuasaan masa jabatan anggota DPR dan DPD, yaitu di mana tercantum di dalam Undang-Undang Republik Negara Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, di mana tercantum di dalam pasal 8 ayat 5 yang berbunyi, semua anggota itu masa jabatannya 5 tahun dan akan berakhir sampai anggota baru mengucapkan janji atau sumpah. Nah, di sini ada kekosongan hukum yang terjadi karena pembatasan kekuasaan. Yang menjadi masalah di sini adalah pembatasan kekuasaan ini tidak diatur dan tidak ada yang mengatur di dalam aturan hukum tersebut. Lalu masuk kita ke dalam pembahasan. Di pembahasan ada materi tentang pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan itu didistribusikan secara vertikal dan horizontal. Pembatasan kekuasaan sendiri itu artinya memisah-misahkan kekuasaan dengan maksud untuk membagi kekuasaan di dalam beberapa lembaga negara yang disebut dengan sifat check and balance, di mana ini artinya itu mengimbangi dan saling mengendalikan. Lalu dengan demikian kekuasaan itu tidak akan bertumpu pada satu lembaga saja, karena dikhawatirkan apabila bertumpu pada satu lembaga saja akan terjadi kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga penguasa tersebut atau si pemegang kekuasaan. Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Karena kekuasaan yang cenderung hanya bertumpu pada satu lembaga negara saja, itu akan cenderung berpotensi untuk melakukan kesewenang-wenangan dan korupsi. Ada dalil yang sangat terkenal mengenai kesewenang-wenangan dan korupsi yang dikatakan oleh Lord Acton yang berbunyi, the power tends to corrupt, but power absolute corrupt absolutely, yang artinya kekuasaan itu cenderung akan korupsi dan kekuasaan absolut akan korupsi secara absolut. Nah, baiklah, lalu lanjut ke materi berikutnya, ada buruknya dimensi demokrasi di Indonesia. Anggota DPR dan DPD itu mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam demokrasi yang dianut di Indonesia. Buruknya dimensi demokrasi Indonesia itu akan dipengaruhi dengan masa jabatan DPR dan anggota DPD yang tidak diatur resmi, tidak diatur secara hukum mengenai masa jabatannya, dan itu akan menimbulkan
masa jabatan yang akan secara terus-menerus atau langgeng. Nah, ini sudah menyalahi kaidah aturan hukum yang seharusnya terjadi pergantian kekuasaan di dalam masa jabatan tersebut. Nah, maka dari itu sangat penting sekali adanya pergantian kekuasaan atau adanya aturan hukum yang mengatur tentang pembatasan masa jabatan anggota DPR dan DPD. Lalu selanjutnya ada materi tentang mempertegas masa jabatan anggota DPR dan DPD dalam satu periodisasi. Anggota DPR dan DPD yang ingin recall atau melakukan pergantian masa jabatan itu dalam satu periodisasinya itu dihitung sudah menjalani setengah atau lebih dari masa jabatannya, karena sangat tidak adil apabila ada anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang ingin recall atau melakukan pergantian tetapi belum sampai ke setengah masa jabatannya atau kurang dari setengah masa jabatannya. Maka dari itu diatur untuk satu periodisasi masa jabatan anggota DPR dan DPD itu sudah dihitung bahwa satu periodisasi itu harus menjalankan setengah atau lebih dari masa jabatannya tersebut. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya perwakilan kelas C. Mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.